Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya lancar hari ini. Kita bisa dengerin dari Mbak Ida. Iya, ini dia Mbak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ami, apa kabar? Selalu oke, tetap semangat, selalu pokoknya selalu oke dan selalu. Kak Ida bisa dengar suaraku dengan jelas? Agak putus sedikit, susah di sini sinyalnya, cuma agak-agak putus sedikit. Oke, tapi suaranya Kak Ida di sini cukup clear. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengerin suaranya Kak Ida nggak dengan jelas. Coba teman-teman yang hadir, wah banyak banget Mbak Ida, langsung dia, banyak. Hai semuanya. Dong, ya kan, Ci Ida. Ya. Oh, ya. Aku kemarin bilangnya kan kita mau sama Kak Ida, gitu kan, Ida Farida. Tapi kemarin kasih tahu Ida bukan. Aku bilang bukan, Ida Farida. Coba jelaskan dulu dong. Kak Ida ini siapa? Kenapa dipanggilnya Ci Ida? Ayo, dan dari mana? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya aslinya Ida Farida. Cuma lebih familiar Ci Ida. Ci Ida tuh sebenarnya Ci itu orang Betawi ya, encing kalau dibilang, encing. Ci Ida, jadi orang ke bawah ya. Nah, jadi kebetulan keponakan saya tuh Rina dan Syarah, kalau manggil saya Ci Ida. Jadi semua rata-rata ikutan Ci Ida, namanya sih Ida Farida. Jadi tapi memang biasanya mereka pada panggil Ci Ida, biar lebih akrab gitu. Amin. Ya, Ci Ida itu berarti tante ya? Betul, tantenya Rina dan Syarah. Mamahnya Rina dan Syarah tuh kakak saya. Gitu. Oke. Soalnya aku taunya kalau Cici itu kan Chinese. Ternyata kalau orang Betawi ya Ci Ida ya. Ci juga. Masih satu kali ya. Masih saudara mungkin. Sipit-sipit juga sama. Ada yang infoin tolong kameranya turun sedikit supaya Ci Ida bisa dilihat dengan nyaman. Nah, inilah Jarcan selalu pengennya perfecto, kan? Bagus. Oke, Ci Ida, ngobrol nih. Ci Ida udah tadi udah cerita. Nah, cerita awal dong kenal Nu Amorea itu gimana? Terus apa kegiatan Ci Ida sekarang? Lalu gimana lah kita coba Ci Ida dari awalnya gimana tuh Ci Ida? Oke, sebenarnya kan seperti saya tadi bilang, saya tante dari keponakan saya yaitu Rina dan Syarah. Jadi di sini berkecimpungnya atau nyemplungnya saya tuh berperan besar tuh mereka berdua. Mereka berdua ponakan saya super hebat, yang pokoknya oke banget deh. Kalau dibilang duo ponakan yang bener-bener istilahnya mereka ulet. Terus pokoknya kreatif. Jadi mereka yang memperkenalkan saya dengan Amorea awal-awalnya. Nah, saya sebenarnya saya sekarang guru dari zaman guru PAUD, sorenya ngajar anak-anak ngaji, teknik gitu kan. Jadi emang saya senang sama anak-anak kecil. Jadi yang pindah kebetulan ya biasalah kalau namanya pengantin baru dulu. Jadi kontraktor, jadi kontrak pindah, dibilang kontraktor. Jadi kadang saya hitung-hitung dari sejak saya nikah itu berkali-kali pindah karena kontrak. Nah pas terakhir akhirnya memberanikan diri untuk mengambil perumahan, mungkin agak jauh ya di daerah Bogor pinggiran. Sekarang saya tinggalnya di Bogor pinggiran di Kalisuren. Mungkin kalau di map ada nggak tuh Kalisuren? Di Kalisuren, jadi banyak. Gimana Ci Ida? Kalisuren, Parung tahu? Bogor, daerah Bogor, pinggir Bogor. Bogor kan luas banget, dibilang kayak apa ya, Bogor Tengah, Bogor Kota, ini kita Bogor pinggirnya. Nah, sejak saya pindah ke perumahan ini, alhamdulillah dengan hijrahnya saya tuh banyak perubahan, terutama dalam hal pergaulan juga. Alhamdulillah di sini saya dipercayakan untuk mengajar. Kalau dulu sebelumnya kan saya kerja di bank, pernah pokoknya di Kasano saya juga pernah. Akhirnya ke sini karena otomatis jauh dari mana-mana ya, jauh dari
di mana-mana, otomatis saya nggak kerja, otomatis saya resign karena memang di sini jauh kemana-mana. Istilahnya kalau kita ke Jakarta pun naik kereta itu cukup jauh, naik angkot dulu, dari situ stasiun dia lumayan lah. Jadi saya otomatis ketika pindah ke rumah ini resign. Nah, nggak ngapa-ngapain, anaknya masih kecil waktu itu, dua, saya punya anak dua. Ya udah sambil ngantar anak sekolah, ternyata memang gurunya ngeliat saya, Mama Siva ya, Mama Siva kayaknya Mama Siva ini cocok buat jadi guru katanya. Wah, saya nggak punya basic guru, gitu kan. Diajak-ajak akhirnya mengajar. Iya, awal-awalnya diajak, lama-lama karena udah cinta sama anak suka, ya udah keterusan sampai kurang lebih saya udah 10 tahun ya mengajar anak-anak saya tahun sejak pindah di sini. Nah, nggak ada kegiatan ngajar. Nah, kebetulan ponakan saya Syara itu kan baru nikah tuh ceritanya, karena dia dulu belum bisa masak. Kalau saya udah canggih dia masaknya. Dulu dia belum bisa masak, terus ikut Cida ada kontrakan kosong nggak gitu kan. Belum, saya udah ngambil rumah, dia belum gitu kan. Kontrakan kosong dekat rumah Cida. Oh ada, ya udah dia ngontrak dekat rumah saya. Ya udah di situ tuh diperkenalkan dengan Amoria. Tapi saya membernya sama kakaknya Rina. Karena Rina waktu itu juga waktu punya anak kecil ya, agak jauh. Jadi memang saya kalau offline-nya ketemunya sama Sarah. Kalau Rina jarang-jarang gitu. Paling kalau ada acara arisan, kalau acara kumpul-kumpul keluarga baru ketemu sama Rina. Jadi gitu awal-awalnya memperkenalkan Rina, cuma deket-deketnya sama Sarah karena jadi tetangga saya gitu, keponakannya. Itu ceritanya kami. Jangan-jangan Mas Sarah modus juga tuh pindah ke situ. Iya, Modus dulu nggak bisa masak. Nggak bisa masak, pengen deket sama tantenya, ngajarin masak. Gitu. Akhirnya dia yang memperkenalkan Amorea kepada saya. Gitu, ngajarin. Cida, Gitu. terus tadi bilang katanya 10 tahun sudah mengajar untuk anak-anak ya. Lalu bagaimana mengembangkan jaringan bersama sambil mengembangkan jaringan, terus Cida juga masih bisa berkecimpung di dunia anak-anak ini, Cida? Iya, kebetulan kalau saya kan ngajarnya Pak ya. Kalau pagi itu dari pagi paling jam 8 sampai jam 10. Tapi kalau karena sekarang keadaan pandemi gini kan memang kita kebanyakan online. Tapi kalau di sini karena sudah zona kuning, kita boleh tatap muka tapi ada protokol kesehatan sendiri. Jadi memang kalau saat ini memang agak capek ya. Memang saya lihat rata-rata guru semua seperti itu. Kayak guru anak saya juga. Jadi home visit ke rumah, karena memang kurang efektif kalau belajarnya lewat online. Nah kalau sore juga sama, ngaji ba'da asar sampai sebelum maghrib ya, jam 5 sampai 6. Sabtu Minggu free, saya weekendnya nggak kemana-mana. Nah itu waktunya itu digunakan itu Mbak Ami. Oke, bisa ya bagi waktu ternyata meskipun kita masih punya pekerjaan, tapi kita masih bisa di mitra, menjadi mitra Dep gitu ya, Ci Ida ya. Ida sendiri menjadi jaringannya Ci Ida atau member-membernya Ci Ida itu rata-rata siapa, Ci Ida? Kalau dulu awal-awal, kenapa? Ami kepo. Ya awal-awal memang kalau di sini yang dekat-dekat, kebetulan di sini kan saya aktif pengajian, guru-guru gitu, tetangga-tetangga. Jadi rata-rata memang yang dekat-dekat saya di sini awal-awalnya gitu. Jadi memang nggak jauh-jauh, awal-awal masih yang dekat-dekat rumah, karena memang kalau di sini kalau di perumahan kan lumayan banyak ya warganya. Sekarang sudah kami kalau di sini waktu saya pindah sih baru paling 20 kepala keluarga. Kalau sekarang sudah 200 mungkin, hampir full, udah penuh di sini. Dan itu dikuasain sama Ci Ida semua tuh, Amorea semua tuh di situ tuh. Ada, tapi kan maksudnya saya ada yang anak langsung, ada yang saya mama dia aja ya, member dia nggak apa-apa, masa jaringan sama saya kayak gitu. Saya ya. Terus Ci Ida sekarang ini di masa seperti kayak gini nih, Ci Ida ketemu jaringan gimana tuh Ci Ida? Kemarin aku juga sempat dapat informasi yang cukup akurat bahwa Ci Ida tetap bisa mempertahankan top 10 bonusnya jaringan cantik gitu ya. Di jaringan cantik nih Ci Ida termasuk top 10 bonus gitu ya. Jadi saya tuh pengen tahu juga gimana sih Ci Ida untuk mempertahankan itu, dan tepatnya Ci Ida tuh di angka nomor 7 jaringan cantik ya. Biasa banget gitu kan. Tapi ya nggak heran lah karena memang apa namanya leader-leadernya juga luar biasa ya. Ada Marina ya kan,
juga. Iya. Selama pandemi ini, Cida bisa bertemu dengan member-membernya ini gimana, Cida? Kalau untuk saat ini memang kalau untuk yang di luar kota Rio saya belum offline. Jadi sebatas online aja dulu. Mungkin yang dekat-dekat, yang masih dalam jangkauan karena memang suami saya juga saya nggak kalau kemana-mana biasanya sama suami pasti diantar gitu. Jadi kalau saat ini kalau untuk yang di luar daerah belum masih online saja. Untuk yang bisa terjangkau daerah Jabodetabek insya Allah bisa seperti itu. Jadi masih yang daerah dekat-dekat aja kan. Tapi mereka semuanya udah pada bergerak sendirinya ya, Cida ya. Artinya apa namanya udah cukup di daerah situ pun mereka sekarang sudah melakukan namanya aktivitas ketemu atau hanya di online aja saat ini? Kalau untuk yang dekat-dekat masih suka ketemu. Jadi kalau kita memang suka ngumpul, ya namanya kalau udah ngumpul kayak rujakan gitu, kita sering rujakan, terus makan, modus sih makan ujung-ujungnya gitu, sambil tipis-tipis seperti itu. Biasanya sih kalau dekat-dekat sih kita masih suka ketemuan di si sela-sela kesibukan kita masih misalkan. Cuma kalau yang masih di luar kota belum untuk yang offline online-nya, offline-nya. Tapi Cida sendiri banyak kan member-membernya di daerah situ atau gimana, Cida? Iya, masih di daerah Kalisuren. Kalisuren ya. Daerah Bogor. Jadi lebih dekat lah, lebih aman dan lebih gampang ya untuk menemui apa namanya member-membernya, memberikan semangat lagi ya kan? Seperti itu masih dekat lah ya. Wow, itu apa tuh, Ci? Kucing. Apa kucing? Dan kucingnya, Dik. Apakah dirimu penggemar kucing atau anaknya Cida berapa sih? Anakku 2, yang satu kan di pondok, tapi belum balik, harusnya kemarin Juli diundur, jadi per 14 hari baru balik lagi. Jadi ini ada kucing, suka banget kucing, banyak kucingnya. Jadi tuh warawiri Anak-anaknya usia berapa? Yang pertama kelas 2 MI ya, yang 2 SMP, yang kedua 6 kelas 6 MI. Udah mau insya Allah nanti di pondok juga nih yang kedua. Ikutin jejak kakaknya. Ya nanti. Dua-duanya. Cida, aku pengen tahu dong Cida, gimana sih tipsnya untuk bisa dapat berbonus? Karena aku beneran apa ya, gemes juga gitu ya. Gimana sih caranya untuk bisa dapetin bonus itu yang luar biasa kayak gitu, Cida? Jadi kita bisa belajar nih dari Cida sekarang nih. Oke ya, semuanya seperti itu proses ya. Jadi memang nggak ada yang langsung seperti kami. Jadi memang kalau awal-awal pasti semuanya mungkin sama ya, merasakan juga dimulai bonus mungkin dari nggak punya bos dari 0 meningkat jadi 100.000, apa namanya nambah. Jadi memang harus sabar pertama kan, harus sabar. Jangan lupa dikencengin doanya juga, ikhtiar selain ikhtiar dengan yang dengan manusia dengan Allah juga seperti itu. Jadi memang nggak ada sesuatu istilahnya kalau masak Indomie aja mesti masak kayak instan. Apalagi ini kita di dalam LM video itu harus sabar, harus semuanya perlu proses. Jadi sabar aja. Yang penting kencengin usahanya, kencengin doanya. Jangan lupa kalau saya tuh yang ditambahin sunah-sunahnya itu kami. Jadi insya Allah kalau kita sudah berusaha nanti prosesnya sudah berjalan hasilnya akan mengikuti gitu kami. Luar biasa ya. Tapi sejauh ini apa namanya caranya Cida sendiri gimana tuh Cida? Artinya kan sekarang tuh banyak tuh member udah jadi member terus apalagi kondisi seperti kayak gini kan tiba-tiba down gitu ya Cida ya. Terus yang udah lama pun udah nggak semangat lagi, apalagi yang baru gitu ya, baru terus kena juga gitu. Nah ini menurut Cida gimana nih Cida? Dari pengalaman. Memang kalau saat ini kondisinya nggak hanya semua aktif mungkin ya, jadi semuanya karena imbasnya seperti yang nggak biasa mungkin kalau zaman dulu resesi ekonomi gimana tetap bisa bertahan. Cuma kalau sekarang kalau saya perhatikan juga nggak hanya yang istilahnya yang biasa-biasa aja, orang yang sudah enak sudah
usahanya mapan, tiba-tiba karena dengan kondisi seperti ini banyak yang kolaps. Nah, kalau tips dari saya atau saran dari saya, kita jangan banyak alasan, harus tetap semangat. Jadi harus semangat terus. Jadi memang dengan kondisi ini seperti ini kita harus tetap pertama yakin, harus yakin, tetap semangat apapun yang terjadi. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting usahanya dari dulu. Masalah hasil insya Allah nanti mengikuti kami. Oke, ini Cida ada pertanyaan nih. Ya, oke, selalu semangat. Terus caranya itu menyemangatinya gimana? Katanya Kak, di kondisi kayak gini mungkin ya maksudnya ya. Caranya gimana Cida? Tuh, ada yang nanya. Oh, gitu. Ya kalau saya terus terang kalau di bawah saya jaringan saya jangan lupa cuma sekedar saya lo nanya apa kabar. Jadi nggak harus apa ya bisnis terus. Mungkin dari hal yang kecil gimana udah masak belum hari ini. Kadang saya sering tuh share. Alhamdulillah nih subuh-subuh udah masak. Memang udah saya senang masak ini kalau badan itu nggak rapi tuh Mas. Jadi saya share ini saya udah masak ini apa kabar nih udah masak belum seperti itu. Jadi kita ada perhatian gitu Kak. Jadi kalau kita udah perhatian insya Allah nanti oh iya gimana nih penjualan hari ini bisa nanya kayak gitu. Oh belum ada ya harus tetap semangat tapi usahanya dulu dikencengin usahanya jangan lupa doa kayak gitu. Nah, say hello aja, say hello dulu perhatian yang penting. Jadi nggak melulu bicara tentang bisnis dan bisnis, tapi juga menyampaikan mereka ya kabarnya dan lebih kekeluargaan dan terutama yakin kemudian usahanya dikencangin gitu ya, Cida ya. Iya Kak. Amin. Nah, tadi kan Cida udah tadi dari tahun berapa Cida ininya menjalani 2016 ya 2016. 2016. Berapa tahun Ci? Hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Boleh tahu nggak pencapaian Cida udah apa aja nih dari menjadi mitra depnya, ya menjadi mitra dep atau jadi membernya jaringan cantik ini ya? Ya, alhamdulillah kalau untuk kemarin promo yang ke Malaysia, Korea, ke Beijing. Kalau untuk kayak materi ya, alhamdulillah untuk rumah sekarang saya sudah nggak KPR lagi, alhamdulillah sudah bisa beli rumah, sudah lunas, sudah nggak kredit lagi untuk rumah. Alhamdulillah ini semuanya dari Amorea, rezeki dari Allah melalui Amorea. Sampai kendaraan pribadi sudah ada, anak-anak sekolah juga dari sini juga gitu. Kita sudah banyak ya rezeki yang begitu berlipat ganda yang begitu banyak. Alhamdulillah semuanya dari Allah, jadi dari Allah melalui Amorea gitu kan. Oke, jadi udah cukup banyak sekali ya mendapatkan melalui perjuangan dari Amorea ini gitu ya, kira-kira ya. Lalu Kak, kemarin nih lolos kemana Kak? Pasti yang terbesar ya? Kalau kali ini enggak, saya hari ini belum. Kalau untuk yang promo ini saya belum lolos kami. Yang terakhir aja kemarin ke Beijing. Oh yang ke Beijing. Terakhir. Yang sekarang Beijing. Yang sekarang yang terakhir ini enggak ya, Cida ya? Iya, belum lolos kami. Berarti di bawahnya banyak yang jadi tuh ya, banyak yang berangkat ya Cida ya? Yang ke itu ya, ke Sydney. Ke Sydney ya banyaknya ya. Oke. Cida, gini, ini kan apa namanya tadi Cida berarti banyak upline-nya adalah Mbak Rina ya, Kak Rina ya. Nah, Kak Rina ada nggak sih di sini sekarang? Coba kalau Cida sendiri mau mengucapkan apa nih sama Kak Sarah sama ponakan-ponakan tersayang. Aku kemarin pas lihat pertama kali lewat video call, kok mukanya mirip banget sama Kak Rina gitu kan. Ternyata ya kan? Oke. Apa yang mau diucapkan buat keponakan-keponakan nih, Cida? Ya, memang kalau untuk apa ya, untuk dua keponakan saya yang emang super dari zaman dulu mereka kecil, saya udah gede, udah tahu deh bagaimana keponakan saya.
dari zaman kita hidup, ini kalau ceritanya sedih nih kami, zaman-zamannya susah gitu kan, udah paham. Jadi memang mereka dari dulu, karena saya dulu waktu saya udah rumah tangga, Rina sempat tinggal sama saya, Rinanya di rumah saya. Jadi karena memang saya maksudnya masak tuh rajin gitu kan. Jadi pagi-pagi saya bekelin di Rina. Kalau sana agak jauh kan, sana kecil kan. Jadi saya lebih dekat ke Rina karena Rina udah hampir sebaya ya. Jadi kita kerja juga bareng, kerja bareng mereka. Memang Rina dan Sarah saya lebih dekat banget sama, karena kami 8 bersaudara. Jadi mamahnya Rina tuh anak pertama, saya anak ketujuh. Jadi saya dari sekian kakaknya saya paling dekat sama keluarganya Rina dan Sarah. Jadi mereka berdua memang istilahnya kita udah punya ponakan, tapi mereka memang support banget sama saya. Jadi dari zaman dulu apa-apa mereka tuh nggak bosan-bosannya bantuin saya. Jadi kasih semangat terus. Tantenya yang gaptek yang nggak bisa apa-apa, mereka selalu support. Jadi kalau emang saya nggak bakal bisa ngebalas jasa dua keponakan saya yang memang sudah besar jasanya sama saya. Saya sudah bilang, Rina, Sarah, Cida nggak bakal bisa ngebales jasa Rina sama Sarah karena mereka berdua yang selalu bantu saya, selalu dukung saya, ngajarin saya. Jadi nggak ada gimana ya, pokoknya top banget deh mereka berdua. Top banget ya mereka berdua. Dan aku juga memang dari Karina maupun Kak Sarah itu belajar bahwa membantu orang, terutama keluarga banyak membantu keluarga juga. Dan salah satunya Ci Ida ini berhasil di bisnis ini dan membesarkan jaringannya dengan bonus yang luar biasa gitu ya, Ci Ida ya. Ci Ida, aku mau ini, ada nggak kalanya Ci Ida merasakan down? Namanya manusia, namanya orang kalau misalnya lagi suntuk, lagi bete, ada aja. Pasti kalau kita kadang saya namanya ngajar itu kadang capek, udah ngajar terus misalnya harus kesana juga bina jaringan terus ngajar lagi sore. Kadang kalau udah capek banget, saya lelah gitu. Cuma saya ingat apa tujuan kita mengutip ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Kalau saya berusaha kehadiran saya terutama di rumah saya, di kompleks saya berguna, lebih yang terdekat ya. Jadi saya usahakan secapek apapun saya ngajar tetap harus sama kayak jadi harus seimbang. Jadi misalnya di Amorea juga harus semangat, ingat anak-anak karena pendidikan biayanya tidak murah ya. Anaknya kebetulan di pondok pesantren yang cukup, kalau saya bilang ya cukup mahal karena memang ini kan yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi kalau kita down, kita lagi bete atau nggak semangat, ingat aja ada orang-orang yang harus kita bahagiakan, terutama anak saya dan ibu. Kalau bapak udah nggak ada, jadi masih punya ibu. Dan memang jadi ingat aja sama orang-orang yang kita bahagiakan, orang-orang kita sayang. Insya Allah dengan gitu nanti kita semangat lagi gitu. Amin, amin, amin ya. Terutama adalah kayak tadi juga ada salah satu member, gimana sih caranya supaya aku tuh tetap semangat karena aku tuh member baru, terus nggak bisa udah 8 bulan tapi nggak closing misalnya. Nah kayak gitu gimana tuh Cida? Mungkin Cida bisa kasih salah satu tips atau triknya nih untuk yang baru-baru nih terutama nih Cida. Iya, kalau untuk yang baru namanya ditolak itu biasa, hal yang biasa. Jadi nggak mungkin dong sekali ditolak kita langsung guling-gulingan di pojok, harus support semangat. Jadi di sini ya, jadi kita harus berpikir positif, jangan cepat menyerah. Ya Allah terus berusaha. Jadi memang mentalnya aja, kan nggak mungkin dua kali langsung closing gitu. Jadi ya memang harus mentalnya dulu. Jadi memang terus lagi gitu. Jadi memang gitu, kalau misalnya belum closing juga, ayo semangat lagi, insya Allah nanti pasti closing dengan usaha, jadi juga ikhtiar dan doa, insya Allah amin gitu. Oke. Nah itu kan tadi untuk yang baru tuh Kak. Kalau untuk member yang lama nih udah mulai malas-malasan lagi, kita harus gimana nih Kak? Nah tadi kayak seperti saya bilang, kalau udah males kan harus ingat tuh kita punya anak, punya orang tua, mau nggak ngebahagiain gitu kan. Ya kalau dibilang nggak ada uang hati riang kan nggak juga ya, karena memang sedekah perlu biaya.
sekolah perlu biaya, infak perlu biaya. Jadi ingat aja, maksudnya ada ibu nih, kasihan nih udah di usianya yang sekian yang sudah senja, masa sih kita nggak mau kebahagiain, mau yang dari zaman dulu dari kecil kita udah digedein, udah gede gini, bahagiain lah orang tua seperti itu. Jadi insya Allah kalau ingat itu, ingat anak juga, oh masih SMP, masih lama kuliah, biayanya sekian-sekian. Jadi insya Allah semangat lagi, gitu kami. Intinya adalah tetap semangat, tetap jalankan, terus aja menabur ya kan. Nah, nanti Iya. menuai. Cida nih ya kan. Cida sapa-sapa yuk teman-teman nih. Banyak banget nih yang eh dari mana aja nih kita lihat nih ya. Dari ada Bunda juga ya. Ada Mbak Mimo, ada Mbak Epi. Nih banyak banget nih Mbak. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Luar biasa Cida, katanya Lilis Amorea. Alhamdulillah. Semoga nular. Ya, nular tapi kalau nggak dikerjakan, nggak bisa ya Cida ya. Iya, semangat. Semangat. Bojong gede, oh tetangga nih, Bojong gede. Bojong, apa kabar Bojong tetangga kita. Boleh main-main ke sini. Citayam, oh Bunda Arni. Iya, Citayam. banyak ya. Cida akan ada acara apa nih? Cida dan timnya? Kalau untuk yang sekarang, seperti saya bilang, kalau keluar belum. Paling sekitar aja acara rujakan, sebenarnya kayak rujakan, tapi sekaligus nge-refresh, jangan sampai lupa gitu. Ya, Sering sih jadi kita kalau kumpul. gimana Ya, sering Cida? kalau ya kawin. Boleh main-main nanti, boleh jadi boleh ke rumah, welcome. Oh, welcome. Gitu. Siap. Nih katanya, trik dan tips agar bonus besar seperti Cida. Oh, tadi udah tuh. Tapi nggak apa-apa deh. Mungkin ada yang baru masuk lagi nih. Cida. Trik dan tips agar bonus besar. Tuh semuanya memang pada penasaran Cida. Gimana sih cara kita supaya bisa konsisten dengan bonus besar ini tadi? Tadi selain perjuangan dan lain-lain, mungkin ada sesuatu hal kunci yang Mana ada uangku buat beli sabun. Ya, seperti saya bilang tadi, semua yang besar pasti awalnya dari yang kecil ya. Jadi nggak ada yang semuanya yang instan gitu, langsung prok lah jadi apa langsung besar enggak. Jadi memang semuanya perlu perlu proses gitu. Jadi memang harus sabar. Yang penting tadi katanya oke, sambil di ini lagi, coba. Nah, Cida sempat hilang. Hujan ya di sana ya, Cida ya? enggak sih, belum Oh, belum hujan masih oke. sinyalnya Cida, jelek sih cuma Telkomsel aja yang bisa. Cida Kita mau dikelilingi kayak gunung. kalau kalau Marina itu kan jagonya offline tuh. Kalau gayanya Cida sendiri gimana tuh? Cara dapetin ininya? Ciri kalau Karina kan kemana-mana dia jago banget tuh. Sebentar aja cucut 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 orang langsung closing langsung mau. Cucut 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 langsung mau. Karena aku pernah tuh jalan sama Karina dan orang-orang itu ya nggak tahu tuh hebat bener closingnya. Kalau Cida sendiri gayanya gimana tuh cara dapetin orang dan member? Kalau memang banyak yang bilang tuh saya sama Rina sama kalau ngomong tuh cepet, nggak pakai titik koma, ngomong tuh gitu. Jadi mirip kami berdua ya. Kalau dibilang sampai suami saya, kamu mirip banget Rina kalau ngomong gitu. Jadi emang ciri khas kali ya keluarga kita tuh kalau ngomong nggak pakai titik koma langsung sesuatu cepet kalau ngomong. Jadi memang juga Rina ngajarin gitu. Yang penting kata Rina, memang Rina sama Sarah tuh berdua sangat berperan. Kalau Rina bilang itu jangan malu Cida nih, nah kasih tahu. Jadi memang dia orangnya nggak tau malu kali ya kalau dia mau langsung jalan. Kalau main-main ke rumahnya aja ke mall, nih liatin Rina gitu kan gitu. Ya insya Allah dipraktekin kayak gitu sama. Dia juga kalau ngomong cepat, makanya saya nih belajar ngomongnya agak pelan. Kan kak kita suka sharing. Cida gimana tadi Rina? Rina ngomong kecepatan nah, nggak ada jedanya kayak gitu. Terus
Cida gimana? Cida juga sama ngomongnya gitu. Gitu. Jadi memang agak-agak mirip berdua. Jadi saring koreksi. Jadi ternyata benar-benar yang namanya apa namanya upline itu benar-benar diduplikasi banget sama Iya. Cida ya, caranya dengan datang ke dimanapun Cida ada, terus Cida juga langsung bertanya dan langsung ngomong ya, nggak pakai malu ya Cida ya. Nih ada Iya. pertanyaan Cida, Cida pakai produk apa aja sih? Kepo katanya, emang glowing banget nih. Ini jidat nih yang gede. Ini sama nih keturunan nih. Semua jidatnya gini, agak luas. Jadi emang ciri-ciri khas kita tuh keluarga jidat pada lebar, lebar. Kalau saya pakainya Solagat sama ini. Kadang kalau lagi males saya pakai cleanser. Kalau enggak L'Oreal Beauty Bar. Tapi kalau lagi nggak mau ngucek-ngucek saya pakai cleanser aja. Cleanser sama Solargat sama beauty bar gitu. Oh, cuman itu ya. Terus malam nggak pakai serum dan segala macam, Cida? Belum? Enggak pakai, belum pakai. Ya. Belum pakai SPF-nya. Tuh, SPF. Cida, tanya, boleh simulasi nggak Kak Ida? Misal di depan Kak Ida ada lagi prospek orang baru, gimana tuh katanya? Apa sih boleh simulasi ya? Simulasi katanya kalau Orang di baru apa sih depan kayaknya lagi ada pos. Oh, maksudnya kalau baru-baru ya. Nah, ya, misalnya ada nih kita lagi main di mall deh ya. Kita lagi di mall misalnya main. Terus sambil nunggu ya, misalnya lagi nunggu makanan, deketin aja dulu, ajak ngomong dulu. Lagi nunggu juga ya Kak? Iya, nunggu apa? Ini pesanan saya. Jadi pertama jangan langsung jualan. Jadi kita sok kenal dulu. Diajarinnya gitu. Jadi sok kenal dulu. Ajak ngobrol-ngobrol dulu. Ya masalah makanan yang dipesan. Kalau dia kira-kira dia welcome, baru kita terusin. Tapi kalau dia kira-kira udah kayaknya nggak dia nggak mau di deketin gitu ya. Lebih baik jangan. Kalau saya gitu. Gitu. Jadi dari hal-hal yang kecil dulu, kalau misalnya lagi ngantar anak sekolah, kayak gitu kan, eh sambil nungguin hari ini gurunya siapa yang ngajar ya, kan? Oh ibu ini. Jadi menurut ibu gimana sih gurunya ini atau anak ini gimana? Jadi kita mencarikan suasana dulu, kayak gitu. jangan hajar langsung gitu, jangan ya Kak ya. Iya. Apalagi kalau misalnya dianya udah nggak welcome banget, ya jangan dulu. Lebih baik kita mencairkan suasana dulu. Kayak gitu. Mencari dulu. Terus nanti handphone atau nomor teleponnya langsung pada saat itu atau gimana Cida? Seperti saya bilang tadi, kalau memang dianya sudah welcome, udah enak diajak ngobrol, terus baru kita kenalkan dengan namanya. Tapi kalau misalnya ya mungkin kan setiap orang beda ya, dia lagi nggak pengen ngobrol atau lagi memang tipenya kayak gitu. Paling saya langsung ngasih aja gitu nomornya. Oke, ya berarti Dulu. butuh dulu dicairkan dan langsung tidak langsung ke the point ke ininya. Nih ada pertanyaan tadi apa ya Cida apa ya sebentar. Ya kalau ada member yang bilang mana ada uangku buat beli sabun Mbak, mending buat beli beras. Apalagi memang kita tak bahan pokok itu yang utama. Ini orang mana sih Mim? Kayak dulu sama saya juga begitu, awal-awal juga gitu. Dulu kalau zaman dulu masih yang 50.000 ya, yang dipotong-potong tuh, yang 50.000 apa namanya, 50.000 aja berat gitu kan, berat banget beli. Tapi kita jelasin, ini kan kalau misalnya dengan sabun ini kan sama aja, menghampar semua kebutuhan kita. Insya Allah dengan beli segini nanti bukan hanya beras yang beli, nggak hanya sekarung 2 karung kalau dijalanin bisnisnya. Ya, jangankan yang sekarang 200.000, zaman dulu saya yang 60.000 aja kayaknya orang berat banget. Apalagi saya di kan kampung ya, di kayaknya itu berat banget kalau beli kayak gitu. Tapi lama-lama karena sadar dan melihat hasilnya juga, ya mereka juga mau beralih juga. Apalagi di sini kan, oh di perumahan gitu kan, kebanyakan yang ojek tuh ibu-ibu ya, jadi sambil nganterin anaknya sendiri. Terus saya nggak bisa bawa motor, jadi apa namanya diojekin gitu. Nah kebanyakan udah pada resign tuh nggak ojek lagi, udah fokus aja jalan bisnis Amorea gitu. Kebanyakan di sini tuh ojek.
Dan mereka bisa ya menjual si produknya lagi itu Cida, meskipun mereka maaf ojek ataupun tadi yang Cida ceritakan itu mereka punya pasar ya. Siapa pasar mereka Cida? Kalau di sini kalau dekat, ada kan dekat pasar pasar kaget ya. Jadi ada yang di situ apa arisan. Jadi harian dibikin ada juga gitu. Jadi nggak berat. Kalau yang pedagang-pedagang kan di pasar tuh ada tuh di pasar Ringkopat. Jadi mereka harian. Jadi penghasilannya sekian di sisi ini gitu. Oh Bisa, jadi bisa. arisan harian gitu ya. Untuk yang ojek-ojek ini caranya mereka berjualan seperti itu ya. Dan ini cukup bisa berkembang. Artinya jaringan mereka cukup tumbuh ya Cida ya. Karena memang kebutuhan kan. Jadi habis beli lagi, habis beli lagi. Apa dek? Habis lagi kayak gitu. Dan selain nih aku menarik nih, yang tukang ojek ini selain mereka misalnya yang di pasar-pasar itu, customer-customernya itu siapa aja Cida? Kalau yang di pasar jadi sama pedagang kan kalau di Infobat itu banyak kalau pagi itu. Jadi pasar kaget, ya. Jadi sama sesama mereka gitu. Daripada beli yang macam-macam kan ngeliat tuh pertama ngeliat mukanya kayak gitu, maksudnya kusam gitu kan. Karena pedagang jadi mereka satu istilahnya udah punya perkumpulan gitu. Sama-sama juga. Jadi bikin arisan gitu. Dan arisannya harian ya Cida ya? Wow, harian apa bisanya ada yang bisa mingguan juga ada kayak gitu. Kemarin yang kemasan baru itu lumayan tuh karena mungkin lebih murah ya. Jadi pada maunya itu 3 box lumayan. Baru ya, yang reguler itu 30 gram. Cida Iya, dari yang teman apa jaringannya Cida yang ojek-ojek ini ada yang udah lolos promo belum? Belum, kalau tinggal ojek belum ada. Belum ada ya. Mudah-mudahan segera ya Cida ya supaya mereka ya. Amin. Cida, ini banyak banget nih orang-orang memang kayaknya menunggu-nunggu Cida banget nih. Cida kadang tuh di perumahan kayak gitu kan buat nawarin produk, aku tuh suka segan. Gimana kalau Cida di perumahannya Cida, gimana caranya? Nah, kita nih ada di perumahan nih Cida. Emang bener sih, kadang-kadang suka segan kan? Gimana caranya pertama kali Cida? Iya, kalau di sini kan kalau biasa di rumah itu banyak aktivitas ya, kayak arisan. Arisan itu pasti ada deh. Arisan RT yang paling kecil atau kalau saya di sini ada kayak posyandu. Nah, saya takut biasanya ada posyandunya nih timbang maaf ya. Timbang bayi kan, pasti ada tuh. Terus pengajian. Biasanya nah di situ tuh biasanya masuk. Biasanya saya minta waktu paling kita sebelum mulai kayak gitu ibu aja apa izinin promo dong gitu sebentar ibu gratis gitu kayak gitu biasanya tuh lebih efektif pengajiannya harus sekarang lagi pengajian juga ya iya kayak gitu pengajian terus arisan ini aktif arisan komplek ada arisan blok ada satu blok kan kita bloknya dari A sampai F arisan blok ada arisan RT ada terus pengajian juga beberapa pengajian yang hari Selasa pengajian Jumat malam Jumat jadi gitu maksudnya jadi kan bisa mencakup banyak orang kayak gitu Ya jadi memang dilihat aktivitas jadi kita kayak memang harus ikutan berkecimpung juga di dalamnya gitu ya Cida ya jadi kita bisa tahu apa yang kita selah-selahnya di mana untuk bisa memperkenalkan Amorea ini gitu ya Cida banyak banget mau nanya nih, tapi waktu ini udah mau sedikit nih. Tapi satu pertanyaan lagi nih. Cida, gimana menurut Cida memberantas member-member yang suka cutting price dan jualan di all shop? Iya, sebenarnya ya kalau kayak gitu ya, saya bilang itu malah menjerumuskan diri sendiri ya. Sebenarnya itu kan nggak apa ya, rezeki nggak usah kayak gitu. Maksudnya kalau kita dengan cara yang nggak sehat, hal kayak gitu, nanti pasti imbasnya lama-lama juga kita. Kasihan, maksudnya kita gimana ya? Gimana kalau kayak gitu anak yang baru-baru? Jadi menurut saya sih itu harus kesadaran dari diri sendiri ya, jangan sampai kayak gitu. Nggak istilahnya nggak berkah kalau kayak gitu. Jadi
sesuai jalur aja, sesuai dengan yang manajemen harga di sana. Jadi nggak usah kayak gitu. Jadi mungkin kalau kayak gitu dari diri sendiri ya, ya kalau saya bilang sih mudah-mudahan aja buka gitu. Jangan sampai untuk ngelarisin untuk ngejual tuh sampai menggunakan cara-cara yang nggak sehat kayak gitu kami. Jadi ikutin aja lah sesuai aturannya kan. Hmm. Juga seperti protokol kesehatan juga meskipun teman-teman juga sekarang lagi ke sana ke sini mungkin dan udah mulai bergerak, protokol kesehatannya juga harus tetap dijaga ya. Pakai apa namanya masker, lalu selalu apalagi apa pegang-pegang muka orang dan segala macam ya Cida ya. Iya betul. Cida mau ini dong sebelum closing nih Cida, pesan-pesannya Cida untuk teman-teman di jaringan cantik ya, supaya semangat lagi apa yang harus kami lakukan, mungkin enggak Cida. Oke, mungkin pesan dari saya yang pertama di dalam era pandemi kayak gini, di dalam masa pandemi gini, memang terasa banget ya imbasnya. Tapi saya support teman-teman harus tetap semangat, harus tetap yakin, banyak berusaha. Jadi kita pentingin dulu usahanya, lalu jangan lupa ya doa, banyakin sunah-sunahnya, jangan hanya wajib. Terus juga jangan lupa sedekahnya gitu. Jadi harus tetap semangat. Jadi jangan pantang menyerah. Insya Allah kita berusaha, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, mengetahui. Insya Allah kita udah usaha, profitnya, hasilnya juga akan. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Amin. Alamin. Tidak pengennya sih ngobrolnya banyak banget nih. Satu lagi deh, Cida. Cida sudah puas belum dengan pencapaian apa yang Cida udah capai sekarang? Kalau namanya manusia kayaknya nggak pernah ada yang puas ya. Manusia itu memang gudangnya apa ya? Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta dua. Namanya puas. Saya sih kalau dibilang puas, kalau manusia memang belum ada puasnya. Saya cita-cita atau keinginan memang di bawah-bawah saya tuh dan saya minimal maksudnya kayak saya gitu. Jadi mudah-mudahan juga bisa besar, bisa sejahtera, bisa menyenangkan atau membahagiakan keluarga mereka. Jadi itu yang saya inginkan, yang saya inginkan. Jadi dibilang kalau puas, pasti manusia nggak ada puasnya. Gitu. Jadi harapannya Cida adalah bisa sukses sampai Morea ini ya Cida ya. Cida, titip salam buat jaringannya, titip salam buat apa namanya tadi yang gojek-gojek dan segala macam yang luar biasa tadi, banyak banget pencerahan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga punya banyak sekali masukan baru dari Cida, gimana tadi cara-caranya kalau di dalam perumahan ya, terusnya tadi gimana kalau menghandle kayak ojol-ojol dan segala macam itu supaya mereka juga bisa jalan ya kan, ngebantu tadi pakai angkutan ya kan, ada posyandu dan segala macam. Terima kasih banyak Cida. Terima kasih sama-sama kami teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semangat ya. Oke, Cida hari ini ada ngajar, ada harus visit atau apa segala macam untuk PAUD. Kalau PAUD pagi kebetulan kita sekarang karena pandemi cuma seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Kalau ngaji sore tiap hari, ibadah asar jam 4. Ini ngaji kalau siang nih, ibadah juga ngaji ibu. Ya. Oke Cida, waktunya sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Cida ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.